Menggemparkan, tegur LBP, jangan masukkan 500 TKA Cina dan jamu Cina ke Indonesia. Tolong, Pak Prabowo. TKI pulang dipersoalkan. Ribuan TKA Cina masuk Indonesia, malah dibiarkan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mewaspadai kepulangan ratusan tenaga kerja Indonesia, TKI dari luar negeri. TKI dari Malaysia menjadi sorotan karena ada risiko di tengah pandemik virus corona. Bukan tidak mungkin para TKI ini membawa pulang virus corona. Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies P3S Jari masih mempertanyakan dan mengecam sikap LBP tersebut. WNI pulang itu harusnya disupport karena mereka TKI anak negeri pemberi devisa negara, ujar Jari masih kepada Harian Terbit Senin 27 April. Jari menilai adanya pejabat yang resah atas rencana kepulangan ratusan TKI menunjukkan kurangnya kecintaan pada negeri ini. Apalagi saat ini Malaysia bakal memulangkan ribuan TKI lantaran ada wabah COVID-19. Apakah LBP siap bertanggung jawab jika TKI kelaparan di Malaysia lantaran logistik sudah menipis? Jadi, what is the reason? Apa alasannya? Mengapa ribuan TKA Cina masuk Indonesia, Luhut tak pernah mengatakan resah? Saya pertanyakan nasionalisme Luhut. Kalau dia mencintai anak bangsa, kenapa harus dipikirkan seperti itu? Tegasnya. Jari memaparkan, para pejabat Indonesia harus menyambut kepulangan TKI dari luar negeri. Apalagi jika ada TKI yang terancam keselamatannya ketika berada di luar negeri. Oleh karena itu, negara, dalam hal ini Deplu dan Kemenaker, harus memfasilitasi kepulangan ribuan TKI tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Tahun 1945. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi, saya sarankan Luhut tak perlu resah. Yang diresahkan jika negeri ini dikuasai TKA asing asal Cina. Presiden saja tidak resah, justru LBP yang resah. Negara wajib menjamin keamanan keselamatan TKI sumber devisa negara ini. Jangan diterlantarkan, tandasnya. Sementara itu, Ketua Umum Badan Relawan Nusantara atau BRN, Edisa Girsang, mengatakan, kekhawatiran LBP atas pulangnya ratusan ribu TKI karena terdampak COVID-19 merupakan logika yang terbalik. Karena saat situasi COVID-19, justru banyak orang asing yang disuruh masuk, sementara warga negara sendiri malah tidak ditolong. Eki, panggilan akrab Edisa, memaparkan, adanya TKI yang jumlahnya ratusan ribu orang karena pemerintah tidak mampu menyediakan dan memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya yang berkualitas. Sehingga jumlah TKI sebagian besar tenaga kerja kasar setiap tahunnya bertambah. Menurutnya, ada pejabat yang lebih mengutamakan warga asing karena telah terikat ambisinya dan mungkin kong kali kong selama ini dengan atas nama investasi. Karena beragam proyek mercusuar yang saat ini dikerjakan juga tidak manfaatnya bagi rakyat banyak. Oleh karena itu, orang-orang seperti itu tidak layak memimpin negeri ini. Jadi orang seperti harus dicopot. Karena konstitusi presiden harus mempertanggungjawabkan dan DPR bisa memanggil untuk meminta pertanggungjawaban. Atau nanti rakyat yang ambil kembali mandatnya. Saatnya rakyat akan bangkit. Sejarah mengajarkan itu, tandasnya. Tak hanya TKA, kini masalah jamu. Pengusaha jamu Indonesia bisa membuat lebih baik. Hingga tolak produk Cina masuk rumah sakit rujukan corona. Protes keras
disampaikan Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia atau GP Jamu terkait masuknya jamu impor dari Cina ke rumah sakit rujukan Kementerian Kesehatan untuk penanganan virus corona. Jamu impor dari Cina itu merupakan donasi yang dikoordinir oleh Satuan Tugas atau Satgas Lawan COVID-19 DPR RI. Ketua GP Jamu Dwi Rani Pertiwi mengaku keberatan dengan masuknya jamu impor Cina. Apalagi Indonesia sudah memiliki banyak produk jamu. Dia melihat ada Satgas DPR RI yang mengimpor jamu dari luar secara besar. Terus terang, saya berkata dengan hal ini karena saya tahu formula dalam jamu impor itu yang diberikan oleh Satgas DPR RI itu juga kami bisa buat, kata Dwi kepada Komisi 6 DPR RI. Karena jamu impor menjadi polemik, Ketua Satgas DPR tidak terima. Salahnya di mana sih? Pemberitaan soal impor jamu dari negara Cina yang dilakukan oleh Satgas Lawan COVID-19 DPR untuk membantu masyarakat yang terinfeksi COVID-19 coba diluruskan oleh Ketua Satgas Sufmi Dasko Ahmad. Dia meminta semua pihak tidak menjadikan polemik ihwal impor jamu herbal dari Cina tersebut. Sebenarnya, ini perlu diperjelas supaya jelas. Jangan jadikan polemik. Karena ini, niat murninya mau membantu. Emang dikira nggak pakai biaya? Apa kita bagi-bagi gratis? Ini biayanya cukup mahal, kata Sufmi Dasko dalam keterangannya Selasa 28 April. Wakil Ketua DPR RI ini mengurai bahwa dirinya bisa sembuh dari virus corona atau COVID-19 lantaran meminum jamu yang kebetulan berasal dari Cina. Dia sempat bernazar jika sembuh akan memproduksi dalam skala besar untuk penderita COVID-19 yang lainnya. Saya sendiri sudah merasakan manfaatnya saya sembuh. Dan saya nazar, kalau sembuh kita mau produksi yang banyak, minimal untuk 3.000 orang. Kita mau bagi-bagi ke yang membutuhkan. Emang salahnya di mana? Saya bingung, ucapnya heran. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menegaskan, jika para perusahaan jamu ingin berkontribusi ke negara dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat sangat diperkenankan, kata Sufmi Dasko. Tidak ada masalah apabila perusahaan jamu ingin memberikan gratis sukarela ke masyarakat. Nah, kalau perusahaan jamu mau kasih silahkan dibagi gratis-gratis. Nggak ada salahnya. Tak terima. Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia. Jamu Indonesia siap diuji untuk obati corona karena tak kalah dari herbal Cina. Jamu Indonesia dinilai memiliki keampuhan yang lebih baik bahkan dari obat herbal Cina untuk mengobati virus corona COVID-19. Dilansir Antara, Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, PDP OTJI, Ingrid Tania mengatakan, saat ini proses perizinan uji klinis penggunaan jamu di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet telah dilakukan. Jamu menurutnya memiliki manfaat meredakan badai sitokin yang menjadi penyebab kematian pasien virus corona. Sebenarnya, banyak herbal Indonesia yang berpotensi. Karena penelitian sampai tingkat hewan, coba sudah menunjukkan hasil yang demikian. Banyak sekali herbal yang berpotensi tapi kembali lagi perlu dibuktikan dengan uji klinis pada pasien langsung lewat prosedur penelitian baku. Bukan sekedar uji coba pakai dan dikasih sekedar testimoni, kata dia dalam sebuah diskusi daring ditulis Selasa 28 April 2020. Pengguna herbal Cina di Rumah Sakit Rujukan Virus Corona 19 mendapat kritik lantaran belum melalui uji klinis pada manusia. Padahal menurut Tania, tanaman herbal asli Indonesia pun tidak kekurangan khasiat. Contohnya empon-empon yang bisa meredakan gejala seperti demam, meriang, batuk, pilek, dan sakit tenggorokan. Ada juga peneliti bioinformatik yang dilakukan UI dan IPB juga menyebutkan jambu biji, kulit jeruk, dan daun kelor
potensi antivirus dari Sambiloto dan tanaman lainnya. Dia lalu menyoroti pemberitaan tentang Satgas DPR membagikan herbal Cina pada rumah sakit rujukan COVID-19 yang membuat masyarakat awam memburu obat-obat itu dan muncullah obat bermerek palsu. Ada kesan herbal Cina sangat efektif hingga dipakai di rumah sakit rujukan COVID-19. Ini kan sebenarnya secara ekonomi juga merubuhkan pasar dari jamu atau herbal Indonesia. Juga karena herbal Cina ini mendapat kesempatan dipakai di rumah sakit rujukan. Sementara jamu atau herbal Indonesia belum mendapatkan kesempatan tersebut, kata dia. Di sisi lain, para dokter yang bertugas di rumah sakit rujukan juga sempat bingung karena pada kemasan obat tidak bertulis komposisi obat, lokasi produksi. Di luar kemasan hanya tertera cara penggunaan dan dosisnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?